Bahasa sebagai alat komunikasi itu memungkinkan kita untuk berpikir, memungkinkan kita untuk, mengekspresikan, melukiskan, mengungkapkan, dan ini alat kita juga untuk belajar, untuk, sebagai identitas juga. Ini ada 2 hal, bahasa juga yang kita tuturkan, dituliskan, atau diisyaratkan. Jadi sekarang bahasa tidak hanya dituturkan, dituliskan, tetapi juga diisyaratkan dengan bahasa isyarat. Ini ya, selamat pagi, Sugeng Enjang semuanya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan mungkin saya izinnya menyapa sebagai teman-teman supaya lebih akrab begitu ya. Kalau tadi sudah dengar saya menyapa Sugeng Enjang, itu berarti tahu saya dari mana. Biasanya kalau kenalan orang Indonesia selalu bilang, "Saya Feni, saya orang Indonesia, saya dari Jawa." Itu karena identitas saya orang Jawa. Ya, terima kasih. Di bagian Indonesia Timur mungkin sudah siang ya. Ini jam berapa? Setengah 11, setengah 12, setengah 1. Oh iya, selamat siang berarti untuk teman-teman di Indonesia Timur. Perkenalkan, saya Feni sekali lagi dari Yayasan Sulu Insan Lestari. Senang sekali hari ini saya ingin menyampaikan selamat Hari Ibu. Hari ini adalah Hari Bahasa Ibu Internasional, atau kalau bahasa Inggrisnya itu International Mother Language Day, begitu ya. Izinkan saya untuk buka dalam presentasinya ya. Saya share screen. Sudah bisa kelihatan? Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih untuk Sabda yang memberikan ruang untuk membicarakan tentang bahasa ibu, terutama kepeduliannya sebagai hari ini, memperingati hari ini sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional 21 Februari. Dan ini bagian dari Sabda Live ya, Go Grow. Saya akan cerita sedikit, sharing, lebih tepatnya sharing mengenai bahasa ibu, dan ini tentang digital, bagaimana bahasa ibu dan digital di masa sekarang. Walaupun bahasa ibu, tetapi juga ada teknologi di situ. Ya, izinkan saya memperkenalkan, saya melayani di Yayasan Sulu Insan Lestari, atau lebih singkatnya disebut Yayasan Sulu, dan kami mempunyai tagline gitu ya, Transforming Life Through Living Languages, atau bahasa Indonesianya, kami ingin melihat mentransformasi hidup melalui bahasa yang dekat di hati. Yayasan Sulu adalah satu organisasi Kristen yang menyediakan pelayanan berbasis bahasa secara holistik dalam berbagai bidang, yaitu bidang kebahasaan, bidang pendidikan, bidang kerohanian, dan juga bidang sosial. Dan pelayanan kami, kantor pusat kami ada di Jakarta, tapi kami juga ada di Papua, di Sentani, ada teman-teman Papua juga di sini, saya lihat. Kemudian ada di Sulawesi, ada di NTT, ada di Sumba. Tadi saya lihat ada Ibu siapa ya, yang dari Sumba Timur ya, Bu. Saya juga baru pulang minggu lalu dari Sumba Timur, dari Waingapu, dari Tambulaka juga. Salam kenal semuanya. Dan ada beberapa juga kami ada di Palu. Itu perkenalan singkat tentang Yayasan Sulu. Dan karena hari ini Hari Ibu, Hari Bahasa Ibu, jadi saya akan menyampaikan tentang bahasa ibu. Apakah ada yang tahu apa itu bahasa ibu? Apakah itu bahasa ibu kita? Apa tidak ada bahasa Bapak gitu ya? Kenapa bahasa ibu? Ya, ternyata Bapak Ibu, teman-teman, bahasa ibu itu definisinya ada beberapa macam. Yang pertama,
Bahasa ibu adalah bahasa yang dipakai di rumah. Jadi apa yang dipakai di rumah, yang menjadi komunikasi di rumah itu salah satu definisi bahasa ibu. Dan definisi ini saya ambil dari kelihatannya di bawah ya, dari Ibu Diana Decker. Beliau adalah konsultan SIL untuk pendidikan multibahasa. Yang kedua, bahasa ibu adalah bahasa yang dipelajari secara informal sejak lahir. Jadi sejak lahir bahasa itu sudah didengar dan dipelajari secara informal karena waktu kecil kita belum formal ya. Kemudian yang ketiga, bahasa ibu adalah diidentifikasikan sebagai bahasa asli atau kadang ini disebutnya kalau itu identitas diri atau itu bahasa asli saya. Saya merasa bahwa itu bahasa asli saya, ya. Keempat adalah bahasa yang paling dimengerti. Itu bahasa yang paling saya mengerti. Kelima adalah bahasa yang paling sering digunakan. Jadi 5 ini adalah definisi bahasa ibu. Dan ada yang tambahan yang keenam, ini dari Kosonan, ini tambahan lagi adalah bahasa yang dikuasai dengan baik agar anak-anak dapat belajar topik akademis pada tingkat yang cocok sesuai usianya. Ini lebih ke tujuan untuk pendidikan ya. Nah, dari ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 definisi ini, saya akan stop share. Dan saya ingin teman-teman tuliskan di chat box apa bahasa ibunya. Dari definisi tadi itu berarti bahwa bahasa ibu itu, bahasa ibu kita tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Jadi silahkan bisa chat apa bahasa ibu saya, apa bahasa ibu teman-teman. Bisa lebih dari satu. Atau saya tetap share ya, supaya kelihatan ya. Wah, ini ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Teochew, dan Mandarin. Wah, ini dari Teochew di Sulawesi ya. Kemudian Jawi Ngoko, Jawi Ngoko, Kromo, Batak Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Oh, banyak orang Batak ya. Bahasa Dayak, Kalimantan, bahasa Batak, bahasa Fordata, Pak Seto ya. Salam Pak Seto, saya sudah sampai Fordata. Ya, Kromo Inggil itu bahasa Jawa ya. Bahasa Manado, bahasa Sasak, bahasa Timur, bahasa Nias. Wah. Cindus, Surabaya. Bahasa Nias. KI, bahasa Ambon. Ya. Ya, campuran. Iya, ternyata kita hidup di tengah-tengah pluralitas dan kita sendiri juga ada di dalam pluralitas gitu ya. Itu disebutnya sekarang konteksnya multilingualism. Kita menguasai lebih dari satu bahasa dan bisa jadi bahasa-bahasa itu sudah menjadi bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita tidak cuma satu tetapi bisa lebih dari satu. Ada yang Padang juga. Ya, terima kasih untuk chatnya, dan ternyata beragam juga teman-teman yang ada di sini. Saya akan lanjut.
Mengapa bahasa ibu itu macam-macam ya? Ada gambar di situ. Karena bahasa ternyata juga membawa identitas lain, budaya, baju, budaya, cara bertutur, cara bernyanyi, dan budaya yang ada di sebelah itu. Mengapa bahasa ibu? Saya akan melihat sedikit dari konteks Alkitab, dari konteks misi Allah. Ya, ini misi Allah dan bahasa. Kalau teman-teman ingat, yang pertama, misi Allah dimulai dengan penciptaan. Dan penciptaan itu dimulai dari satu orang, kemudian menjadi beberapa orang, dan pada waktu itu seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Itu disampaikan ya di Kejadian 11. Di seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Kemudian peristiwa kedua, Menara Babel. Ya, di mana diserakkanlah karena kesombongan manusia, diserakkanlah ke berbagai belahan bumi, dan itu adalah salah satu amanat agung, dan disitulah Tuhan memberikan anugerah kita berbagai bahasa. Kemudian yang ketiga, Yesus datang. Kita masuk ke dunia perjanjian baru. Yesus datang, ada di Lukas. Dia datang menjadi sama dengan kita, wujud kita sama dengan kita, dan Tuhan ingin berbicara dalam bahasa manusia, gitu ya, supaya TikTok, gitu ya, TikTokannya nyambung, gitu ya, dan supaya kita manusia mengenal Allah, mengenal, dan beliau datang dalam wujud Yesus, datang dan berbicara dalam manusia. Misi Allah berikutnya adalah setelah itu peristiwa Pentakosta, dan disitulah para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Padahal rasul-rasul ini mereka tidak bisa bahasa itu, tetapi pertolongan Roh Kudus membuat mereka bisa berbicara dalam bahasa yang mereka pahami. Dan di situ disampaikan di Kisah Rasul para Rasul 2 disampaikan bahwa mereka bisa berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti, dan mereka berbicara tentang perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan Allah yang besar. Jadi Tuhan punya maksud juga berbagai bahasa ini ada yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk memperkenalkan Kristus kepada seluruh umat manusia. Yang terakhir, misi Allah nanti di kesudahannya, Tuhan ingin melihat bahwa nantinya ada sekumpulan besar yang tak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa datang menyembah Allah. Itu ada gambarnya ya. Itu nanti ada berbagai banyak suku bangsa dengan berbagai macam baju yang mereka pakai, bahasa yang mereka pakai untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan menghilangkan suku bahasa, tetapi Tuhan ingin kita semua datang menyembah Tuhan dengan bahasa, dengan budayanya yang kita punya, yang itu adalah anugerah Allah. Jadi misi Allah dan bahasa yang dulu bahwa Tuhan itu ada untuk Israel, itu dengan bahasa Tuhan ingin bahwa Tuhan tidak hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Jadi Tuhan sangat menghargai keanekaragaman bahasa dan budaya, dan itu sesuai dengan rencana Allah. Karena Tuhan mau misi Allah itu untuk segala bangsa, dan bahasa adalah sarana untuk memperlihatkan, untuk memperkenalkan tentang Allah. Dan tidak ada satupun bahasa yang lebih unggul daripada bahasa yang lain yang menjadi sarana untuk meneruskan kebijaksanaan Allah. Amin. Nah, saya kembali ke bahasa. Karena Tuhan memberikan anugerah bahasa, dan kita melihat perjalanannya panjang sampai ke Indonesia. Kita lihat ada berapa bahasa di Indonesia. Ini
bahasa Indonesia jumlahnya 723 bahasa di Indonesia, dan itu saya ambil berdasarkan Ethnologue. Ethnologue itu daftar bahasa-bahasa di seluruh dunia, versi yang paling baru yaitu versi 25 tahun 2022. Bahasa di dunia sendiri ada sekitar 7.000-an bahasa. 7117 kalau tidak salah. Angkanya cantik, jadi saya ingat itu. Dan kalau kita bandingkan bahasa di Indonesia itu ada 700, itu berarti sekitar 10% bahasa di dunia ada di Indonesia. Kita harus bangga ya, ada 700 bahasa di Indonesia, dan itu merupakan 10% bahasa di dunia. Dan Indonesia menjadi negara yang terbesar nomor 2 mempunyai bahasa di seluruh dunia. Yang pertama itu tetangga kita di Papua New Guinea. Nah, ini adalah peta bahasa dengan berbagai warna. Maaf ini agak kecil, tidak bisa lihat semuanya, tapi saya ingin perlihatkan supaya kelihatan semua. Dan kalau teman-teman lihat dari sisi kiri atau dari sisi barat ke arah timur, warnanya semakin banyak gitu ya. Ini satu warna, satu bahasa. Jadi ini merefleksikan bahwa semakin ke timur, jumlah bahasa semakin banyak. Kenapa? Karena salah satunya adalah tantangan geografis ya. Tantangan geografis akan memisahkan gitu ya, suku-suku lebih banyak, dan biasanya setiap suku itu mempunyai beda-beda bahasa. Dan kadang satu suku pun mempunyai bahasa yang berbeda. Kita lihat jumlah bahasa di setiap pulau. Saya mulai dari Sumatera. Sumatera ada 34, kemudian Jawa ada 11, Kalimantan 74, Sulawesi 113, nih makin banyak. Kemudian ini NTT ya, Nusa Tenggara, Timur Barat, dan kemudian Maluku, dan yang terakhir di Papua. Ini rekornya di Papua ini ya. Ini jumlahnya sekitar 723, tetapi ada beberapa bahasa juga yang penuturnya lebih luas atau non-indigenous, bahasa yang bukan asli ya. Beberapa bahasa Cina Mandarin seperti tadi yang disampaikan itu bukan bahasa non asli, bukan bahasa asli, tetapi itu ada termasuk di dalam daftar bahasa di Indonesia. Ada sekitar mungkin ada 4 yang bukan asli gitu ya, atau bukan bahasa pribumi atau semacam itu ya istilahnya ya. Dan itu termasuk dalam jumlah bahasa ini. Dan juga ada bahasa isyarat gitu ya. Di Indonesia ada satu bahasa isyarat Indonesia namanya Bisindo, dan sebenarnya ada beberapa bahasa isyarat lain, maksudnya itu masih dalam dialek, masih perlu penelitian karena ada beberapa perbedaan di antara mereka. Tapi kita bersyukur karena sekarang bahasa isyarat sudah mulai banyak ya, teman-teman tuli kita, mereka sudah mendapatkan pertolongan karena sudah ada juru bahasa isyarat atau JBI yang menolong mereka untuk mengakses berita, informasi, dan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak. Nah, kita akan melihat dari bahasa itu ketahanannya berapa. Karena bahasa-bahasa yang tadi ada itu adalah sebagian besar adalah bahasa ibu kita, dan kadang-kadang tadi tidak hanya satu tetapi ada 2. Dan ini adalah ketahanan bahasa dari level 1 sampai 10 disebutnya EGITS. EGITS itu skala ketahanan bahasa gitu ya kira-kira ya. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya expanded graded intergenerational disruption skill gitu ya. Aduh maaf ya, saya orang Jawa jadi saya medok gitu ya. Kalau ngomong bahasa Inggris itu memang kadang-kadang kelibet gitu ya.
Nah, ini ada angka 0 sampai 10 yang mengindikasikan tentang mereka ada di mana. Semakin ke atas itu gangguannya makin besar, gitu ya. Ini adalah skala ketergangguan bahasa. Jadi mulai dari 0 itu paling kuat, dengan banyak gangguan dia akan makin hilang sampai ke 10 hilang. Dan ini performanya di Indonesia. Tadi dari 700-an itu posisi aman itu sampai ke warna hijau ya, kuat itu ya. Dan posisi tidak aman itu mulai dari warna kuning sampai ke warna hitam, itu punah. Dan lebih banyak posisi aman atau tidak aman ya ini? Lebih banyak posisi tidak aman sayangnya ya teman-teman ya. Jadi tapi di yang 6B ini 6A 6B itu generasi masih menuturkannya, tetapi mulai perlahan-lahan 6K ke atas ini generasi kedua gitu ya, anak-anak dan remaja mereka sudah mulai tidak menuturkannya, hingga nanti kalau ini tidak dipelihara, kalau ini tidak mulai dikembangkan lagi, ini bahasa ini akan punah. Dan sudah ada yang punah, itu nomor 10 ada 12 bahasa yang punah. Jadi kalau tadi 723 dikurangi 12 sekitar 711 bahasa gitu ya. Dan kemungkinan ini semakin tahun gitu ya akan terjadi pergeseran, akan terjadi ancaman gitu ya kalau kita tidak melestarikan, kalau kita tidak memakai bahasa tersebut. Bahasa sebagai alat komunikasi itu memungkinkan kita untuk berpikir, memungkinkan kita untuk mengekspresikan, melukiskan, mengungkapkan, dan ini alat kita juga untuk belajar, untuk sebagai identitas juga. Ini ada dua hal, bahasa juga yang kita tuturkan, dituliskan, atau diisyaratkan. Jadi sekarang bahasa tidak hanya dituturkan, dituliskan, tetapi juga diisyaratkan dengan bahasa isyarat. Ini dua-dua ini saya ambil dari Dick Kroneman, Pak Dick. Beliau juga konsultan STL dan juga lama pelayanannya di Indonesia. Kemudian bahasa dapat dikembangkan penggunaannya di berbagai bidang secara holistik dengan tujuan untuk membawa perubahan hidup, termasuk tadi tujuan utama adalah misi Allah begitu ya, dan itu untuk membawa perubahan hidup. Di mana itu secara holistik dalam berbagai bidang, bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang sosial, ekonomi, politik, pariwisata, rohani, dan berbagai banyak macam hal. Nah, saya ambil ini penelitian dari UNESCO tentang pemakaian bahasa di dunia pendidikan, dan ternyata 40% anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan karena bahasa yang mereka pakai, yang dipakai dalam dunia pendidikan itu tidak mereka mengerti, gitu ya. Karena apa? Karena mereka di rumah pakai bahasa ibu, mereka di pasar mereka pakai bahasa ibu, bahasa lokal, bahasa daerah, di interaksi di mana-mana pakai itu, tapi begitu mereka masuk ke kelas, mereka harus beradaptasi dengan bahasa Indonesia yang mungkin itu bukan bahasa pertama mereka. Terutama di daerah-daerah yang anak-anak mereka masih monolingual, mereka masih menuturkan satu bahasa yang kuat di situ dan utama, dan mungkin di atas 70% mereka berinteraksi menggunakan bahasa itu. Jadi mereka masuk kelas, mereka cukup bingung ya, karena mereka harus belajar dua hal, belajar bahasa pengantar tapi juga belajar isinya. Dan secara global ada penelitian dari UNESCO, ada sekitar cukup banyak ya, 50-75 anak terpinggirkan, mereka tidak bisa sekolah gitu ya, mereka tidak bersekolah, drop out tinggi gitu ya, DO-nya tinggi, angka putus sekolah tinggi, karena mereka mempunyai
kesulitan di dalam mengerti konteks pelajaran karena bahasa pengantar itu dalam bahasa yang kurang mereka mengerti ataupun isinya sendiri. Jadi penelitian ini telah menunjukkan bahwa bahasa pertama anak-anak adalah bahasa yang optimal untuk literasi dan pembelajaran selama sekolah dasar. Nah, untuk mengatasi ini salah satunya apa yang kita bisa lakukan dengan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan melaksanakan pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu. Di sini ada penekanannya multibahasa, tapi dimulai dengan pembelajaran dalam bahasa ibu, gitu ya. Nanti anak-anak akan mulai dengan bahasa ibu. Kenapa? Karena itu bahasa yang pertama mereka kuasai, bahasa yang mereka mengerti. Kemudian nanti akan perlahan-lahan akan pindah, gitu ya. Akan persennya itu berubah sampai ke akhirnya mereka akan pindah secara 100% ke bahasa Indonesia. Itu dari kelas 1, dari PAUD, kelas 1, kelas awal gitu ya, 1, 2, 3, dan nanti kelas 4 mereka sudah menguasai dalam bahasa Indonesia. Ini contoh-contoh salah satu pelayanan Yayasan Suluh, dan ada juga yayasan lain yang melakukan hal ini. Ini mengenai PMBBI tadi ya, pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu, yaitu pendidikan yang berbasis bahasa ibu dan sebagai jembatan ke pendidikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Dan kalau teman-teman melihat itu ada abjad gitu ya, ABC yang itu berbeda dengan abjad di bahasa Indonesia, karena di tempat-tempat tertentu itu mereka tidak ada huruf tertentu, tetapi mereka ada huruf tertentu yang melambangkan bahasa yang ada di situ. Dan ini perlu dibuat satu sistem abjad kalau bahasa itu mau diperkuat. Bahasa yang tadi hanya lisan gitu ya, sekarang mau diperkuat, dipakai di dunia pendidikan, dipakai untuk di ranah rohani, mulai akan ada penerjemahan Alkitab, kebutuhan untuk itu, mulailah dibuat ortografi atau sistem abjad. Dan sistem abjad ini akan membantu melambangkan lafal-lafal atau suara-suara yang tidak bisa direfleksikan di abjad bahasa Indonesia. Nih kalau teman-teman lihat, ini ada foto-foto di sini, mereka senang, mereka sukacita karena mereka belajar dari dengan bahasa yang mereka mengerti, dengan apa yang ada di sana, dengan budaya-budaya yang sana, dan juga dengan alfabet yang mereka kenal gitu ya, dan pendekatannya pendekatan bahasa ibu, pendekatan kreatif gitu ya, dan itu ada buku-buku yang juga dalam gambar-gambar yang sesuai dengan adat budaya mereka. Karena hari ini kita bicara tentang bahasa ibu dan teknologi, maka belajar bahasa ibu belum tentu juga itu kuno. Tapi belajar bahasa ibu juga bisa menyenangkan, bisa juga fun, bisa juga canggih gitu ya, dengan menggunakan teknologi. Nah, ternyata teknologi itu kita bisa manfaatkan itu seluas-luasnya, termasuk dalam bahasa ibu. Salah satunya untuk pembelajaran bahasa ibu tadi, kalau tadi tertulisnya sudah ada bagaimana untuk mau melafalkannya yang baik dan benar. Kemudian dilakukan ada perekaman bunyi huruf, suku kata gitu ya, menggunakan software khusus, apps khusus. Kemudian buku-buku yang sudah diciptakan, baik itu kurikulum, cerita-cerita, itu dimasukkan dalam satu apps gitu ya, dan ada satu apps atau software gitu ya, peranti lunak yang digunakan, salah satunya menggunakan Bloom software. Ini buatan SIL, nanti saya akan menjelaskan. Dan yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan video, tutorial, dan anak-anak bisa mengakses itu. Dan ini kebetulan itu cabe hampir sama ya, tetapi ada video juga bisa dipakai untuk pembelajaran bahasa ibu. Yang berikutnya ada pembelajaran menggunakan media digital, gitu ya, alat digital. Ini di sini menggunakan tablet, ada
Bloom yang tadi saya sampaikan, Bloom-nya itu kalau dimasukkan di situ bukan hanya bisa menerjemahkan gitu ya, itu software yang bisa dalam beberapa bahasa, bisa bahasa daerah, bahasa lokal, dan yang kedua bisa bahasa Indonesia, mungkin yang ketiga bisa bahasa Inggris gitu ya. Itu software itu memampukan untuk kita melakukan itu. Dan juga ada satu software namanya Alpha Tiles. Nah, Alpha Tiles ini adalah belajar tentang keaksaraan menggunakan bahasa ibu, tetapi secara games, permainan, menggunakan permainan, dan itu sangat menyenangkan. Ini kelihatan ya fotonya itu pakai Blooms itu. Mungkin saya bisa tunjukkan. Kami menggunakan tablet gitu ya untuk pembelajaran bahasa ibu. Ini kelihatan nggak ya? Atau saya tutup stop share dulu kah? Ya, ini adalah belum apa yang dipakai untuk memasukkan buku dalam bahasa Kodi di Sumba, Bu, Bapak. Ini bukunya buku bicara, jadi dia bisa bicara. Banka Pudongo, Momo, Liyo Lahkor. Ya, jadi buku ini dalam bahasa Kodi, dalam bahasa di Sumba sana, dan kalau tadi warna kuning dipencet itu ada keluar suaranya, dan ini yang merekam adalah guru-guru gitu ya, dan itu akan membantu anak-anak untuk melihat bagaimana tulisannya dan bagaimana itu dibunyikan. Jadi anak-anak bisa belajar dua, belajar teksnya tetapi juga belajar tentang ininya. Saya akan share screen lagi ya. Kemudian Alpha Tiles. Ya, saya mau cerita sedikit kesaksian tentang apps ini. Lebih ke apa dibalik pembuatan Alpha Tiles. Alpha Tiles ini adalah yang tadi saya cerita, adalah belajar keaksaraan dengan menggunakan games gitu ya, permainan. Dan Alpha Tiles ini dibuat oleh seorang yang seorang yang bernama, ya, namanya Pak Aron. Pak Aron ini beliau adalah salah satu pelayan, beliau linguis, dan beliau adalah penerjemah Alkitab. Waktu kemarin pandemi menjadi sesuatu yang sulit gitu ya untuk pergi ke tempat pelayanan, karena tempat pelayanan beliau di Meksiko sana sangat menantang sehingga tidak bisa pergi ke tempat pelayanan. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi itu beliau memikirkan bagaimana membuat satu pelayanan baru dan inovasi gitu ya, dan itu dibutuhkan oleh tempat di mana beliau melakukan melayani penerjemahan Alkitab di sana. Dan beliau menciptakan Alpha Tiles ini untuk membantu anak-anak bisa baca tulis gitu ya, dengan menyenangkan. Itu karena apa? Karena di tempat beliau ada, Alkitab sedang diterjemahkan, tapi mereka anak-anak saja sulit untuk baca tulis gitu ya, apalagi orang tua gitu ya. Bagaimana nantinya mereka akan mengakses Alkitab yang akan ada itu. Akhirnya beliau ciptakan Alpha Tiles itu, dan karena beliau memahami bahwa beliau juga melayani di remote area, software ini dibuat sesimpel mungkin dan mengurangi penggunaan internet karena pasti akan aksesnya susah. Jadi semua itu bisa masuk di dalam Alpha Tiles itu dan bisa dibuat offline gitu ya, secara offline. Kemudian juga beliau menyadari mungkin di dalam satu rumah itu hanya satu orang yang punya handphone gitu ya, dan makanya permainan ini didesain untuk bisa dimainkan oleh lebih dari satu orang, bahkan bisa sampai mungkin 10 orang. Dan setiap orang akan ada level-levelnya gitu ya, akan berbeda level masing-masing. Jadi itu permainan akan menyenangkan, tidak hanya bisa dilakukan untuk belajar untuk anak-anak, tetapi juga mungkin orang tua, orang dewasa bisa lakukan itu. Nah, itulah yang menjadi satu kerinduan bahwa satu Alkitab yang diterjemahkan ini semua harus bisa akses. Anak-anak ini bisa menggunakan software Alpha Tiles. Mungkin saya bisa tunjukkan ya.
Avatar. Semacam ini sudah diterjemahkan juga, ini bahasa, oh ya, ini juga bahasa Kodi. Jadi nanti kita bisa mau level berapa gitu ya. Nanti kita bisa cek, oh ya kamu benar, kamu ini gitu ya. Nanti next level begitu. Jadi ini Avatar ini sudah ada di dalam 2 bahasa, salah satu bahasa di Papua dan satu bahasa di NTT. Jadi ini permainan yang menyenangkan, membantu anak-anak menggunakan teknologi dan mereka senang sekali. Dan anak-anak ini walaupun mereka di tempat mereka tidak ada listrik, dan ketika mereka melihat ini dan mereka belum pernah mempunyai handphone misalnya, tetapi kemampuan mereka cepat ya untuk mereka bisa bermain karena di situ kelihatannya adalah gambar-gambar yang menyenangkan, mereka bisa klik. Jadi kemampuan mereka cepat untuk mengenal teknologi dan sekaligus mereka juga belajar dalam bahasa ibu mereka, dan teknologi itu bisa digunakan ternyata untuk mendukung pendidikan anak-anak. Dan walaupun di sana tidak ada listrik, itu tantangan. Karena alat-alat ini harus dibawa ke kota gitu ya untuk dicas, atau di rumah gurunya untuk dicas, dan nanti digunakan lagi untuk di sekolah untuk pembelajaran gitu. Kemudian ya ada banyak software atau apps yang di situ terdapat berbagai macam buku-buku buku digital gitu ya, yang itu tersedia dalam berbagai macam bahasa ibu, termasuk tadi juga masuk di Let's Read. Kalau teman-teman sudah pernah membuka Let's Read, di situ juga ada produk-produk tadi, buku-buku yang ada di Bloom tadi juga ada di sana, jadi bisa melihat di sana. Kemudian ini suasana kelas yang menyenangkan gitu ya, waktu mereka belajar bahasa ibu dan mereka menggunakan teknologi. Gurunya senang, anaknya juga senang gitu ya. Dan mereka punya pojok sekolah, mereka jadi gemar untuk membaca gitu ya. Karena mereka terbuka mereka bahwa oh ya saya bisa membaca dan ternyata banyak pengetahuan dari buku-buku itu. Dan pojok baca ini tidak jauh di perpustakaan, tetapi di setiap kelas mereka punya, sehingga mereka bisa akses buku-buku itu. Nah, dari penelitian UNESCO ini mereka melihat bahwa ada keuntungan dari pendidikan bahasa ibu sejak awal. Saya baca cepat saja. Anak-anak lebih mungkin mendaftar dan berhasil di sekolah, kemudian orang tua lebih mungkin berkomunikasi dengan guru, berpartisipasi dalam pembelajaran anak-anak mereka. Kemudian anak perempuan dan anak-anak lain mereka sudah mulai betah gitu ya, tinggal lebih lama di sekolah gitu, yang itu lebih baik karena itu lingkungan pendidikan. Mereka jarang supaya mereka lebih baik di lingkungan yang lebih baik gitu ya, tidak keluar kemana-mana gitu ya. Kemudian anak-anak dalam pendidikan multibahasa cenderung mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman satu bahasa mereka. Di beberapa tempat yang kami layani juga terbukti bahwa kemampuan anak baca tulis meningkat, gitu ya. Kemampuan mereka mengerti konteks yang apa baca mereka meningkat. Dan kadang-kadang juga ada pelatihan untuk ibu membaca bersama anak, gitu ya. Dan itu dalam bahasa ibu, jadi itu bonding mereka lebih kuat. Dan ada teknologi juga yang namanya satu EGRA, Early Grade Reading Assessment. Jadi ada satu assessment untuk melihat kemampuan anak baca, itu juga pakai software, pakai apps. Biasanya kita lakukan di awal sebelum program gitu ya, untuk melihat peningkatannya berapa sih nanti di akhir program gitu ya. Ternyata teknologi ini bisa dipakai di mana-mana, di awal, di tengah, di akhir gitu ya, untuk melihat kemampuan. Dan kemampuan baca tulis melalui pembelajaran dalam bahasa ibu tadi dengan cara yang menyenangkan, dengan cara kreatif, dengan lagu-lagu, dengan cerita yang
ada di sekitar mereka, mereka bisa lihat, mereka bisa rasakan, dan itu bukan cerita budaya yang jauh dari mereka, tetapi yang mereka alami setiap hari, dan terlebih lagi dengan dukungan teknologi digital, membuka akses mereka untuk mereka bisa membaca dan mengerti firman Tuhan yang membawa perubahan ke kehidupan yang lebih baik. Jadi tidak hanya membaca, tetapi juga mengerti. Tadi apa? Alat untuk mengetes tadi adalah mengetes kemampuan membaca dan kemengertiannya. Kadang-kadang kita bisa membaca tetapi kita tidak mengerti. Saya bisa baca bahasa Inggris cepat tetapi saya nggak bisa langsung mengerti. Saya harus membaca ulang kedua gitu ya. Ada yang unik yang pernah kita temukan adalah waktu di tes bahasa Indonesia mereka lancar, tapi waktu ditanya kemengertiannya mereka kurang mengerti. Tapi waktu mereka tes pakai bahasa ibu mereka, kurang lancar untuk membaca karena belum biasa, tidak biasa. Tetapi waktu dilihat tingkat kemengertiannya, mereka mengerti jauh lebih besar dalam bahasa ibu mereka. Hal-hal itu membuktikan bahwa perlunya dibuat materi-materi kurikulum pendidikan maupun cerita Alkitab dan sebagainya dalam bahasa ibu. Nah, ini di bidang macam-macam penggunaan bahasa ibu. Ini salah satunya adalah kemarin waktu COVID gitu ya. COVID kami bersama-sama dengan banyak volunteer sukarelawan di seluruh Indonesia menerjemahkan sekitar 60-an lebih materi COVID. Waktu itu dilakukannya April 2020 dan itu waktu masih awal-awal COVID dan belum banyak yang mereka mengerti dengan jelas apa, kenapa gitu ya, harus seperti apa gitu ya, maka dibuat ini dalam berbagai bahasa dan itu di sebagian besar mereka baru pertama kali mempunyai produk dalam bahasa mereka dan mereka mengerti itu, mereka lebih mengerti, mereka semangat sekali. Mereka tidak hanya menerjemahkannya gitu, ini penerjemahannya pakai Bloom, tapi mereka ternyata membuat video gitu ya, kemudian dengan apa yang ada diterjemahkan di situ, kemudian mereka ada juga yang membuat audio gitu. Dalam audio bisa diperdengarkan di mana-mana. Ada juga yang audionya itu direkam, disiarkan di radio-radio. Salah satunya Betawi ini ya, Babe gitu ya. Mereka membuat audio drama dan mereka menerjemahkannya, buat audio drama fun sekali dan itu disiarkan di radio dan itu membuat mereka lebih paham, lebih mengerti tentang COVID ini. Kemudian ada juga video dalam bahasa isyarat gitu ya, bukan hanya kecil, insert kecil, tetapi betul-betul itu diperagakan dari dan untuk teman-teman tuli gitu ya, yang mereka jarang sekali mempunyai produk seperti itu. Biasanya produknya terjemahan, tapi dengan seperti ini mereka senang sekali, mereka merasa dihargai gitu ya, mereka juga punya hak akses untuk yang informasi yang sama. Nah, kemudian dalam ranah rohani ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan menggunakan bahasa ibu, karena bahasa ibu itu bahasa yang dekat di hati, banyak istilah-istilah yang tidak bisa tergantikan ke bahasa yang lain, dan itu masuknya tidak hanya di kepala, tetapi masuknya itu di hati. Dan ada pelayanan sekolah minggu, cerita-cerita Alkitab, kemudian lagu-lagu, baik itu lagu anak maupun lagu rohani, kemudian penerjemahan Alkitab, film Yesus dalam berbagai bahasa, dan penggunaan-penggunaan yang lain seperti pemulihan trauma misalnya gitu ya, yang orang lebih senang mengekspresikan dalam bahasa mereka gitu ya, apalagi ini curhat, curcol atau memulihkan trauma gitu ya, dan ini bisa dilakukan pelayanan-pelayanan ini dalam bahasa ibu. Dan lagu-lagu pun baik itu lagu anak-anak biasanya mereka akan lebih hafal, mereka lebih akan
internalize. Mereka akan lebih memahami gitu ya apabila itu ada lagunya gitu ya, ada ceritanya, itu lebih masuk ke mereka. Jadi pelayanan-pelayanan seperti ini, yang kanan ini yang ada warna biru, ini adalah penerjemahan Alkitab dalam bahasa isyarat. Jadi bentuknya bukan tertulis, bentuknya video. Sekali lagi kita pakai teknologi dalam ranah rohani dalam pemakaian bahasa ibu ini. Ada berbagai macam teknologi yang bisa digunakan. Saya akan share dulu tentang ini teknologi yang digunakan untuk membuat, gitu ya. Nanti ada dua, satu membuat, satu mengakses. Dalam dunia penerjemahan Alkitab tertulis, ya. Penerjemahan Alkitab tertulis ada beberapa software atau aplikasi yang bisa dipakai, yaitu Paratext, Translator Workplace, dan saya akan stop share, saya akan klik software-software yang disediakan oleh SIL. Kelihatan? Nah, ini ada software-software SL Language Technology. Ini ada beberapa software yang dipakai oleh mereka, yang dikembangkan oleh mereka, yang untuk mendukung firman Tuhan tersedia dalam bahasa ibu maupun produk yang lain. Ini yang tadi saya cerita tentang Bloom gitu ya. Ini ada bahkan project management ada, ini ada Paratext. Paratext ini adalah untuk nanti membandingkan berbagai macam versi Alkitab. Ini untuk software untuk penerjemahan Alkitab. Ada Scripture App Builder ini untuk membuat aplikasi Alkitab gitu ya, dari Alkitab yang sudah diterjemahkan. Kemudian ada banyak sekali ya yang dipakai di sini. Ada dictionary apps ini untuk membuat kamus. Kemudian adalah toolbox. Ada berbagai macam font. Hear this ini untuk merekam Alkitab. Ya, ada berbagai macam software yang dikembangkan oleh SIL International untuk mendukung penyediaan firman Tuhan dan materi-materi dalam bahasa ibu. Saya stop share dan saya kembali lagi ke presentasi. Dan ini penerjemahan Alkitab sekarang tidak hanya tertulis, tetapi juga ada metode penerjemahan Alkitab lisan. Dan ini tidak ditulis tetapi langsung lisan, dan itu lebih, karena itu langsung disampaikan, itu lebih terdengar lebih natural begitu ya. Ini menggunakan software semacam Render, Hear This yang tadi juga bisa dipakai. Kemudian film Yesus sekarang sudah ada ratusan bahasa tersedia untuk mengakses film Yesus. Dan itu menggunakan software Revela, kemudian aplikasi Alkitab yang tadi saya sampaikan, Scripture App Builder, kemudian aplikasi untuk membuat kamus, WC untuk merekam gitu ya, merekam kosakata, kemudian untuk membuat itu. Dan kita akan melihat apps atau software apa, teknologi apa yang dipakai untuk kita bisa mengakses. Dan yang pertama itu pasti, kita melihat dulu untuk etnolog. Yang tadi saya sampaikan tentang bahasa-bahasa tadi, itu Bapak Ibu teman-teman bisa akses ke www.ethnolog.org atau .com ya. Ya, itu nanti teman-teman bisa melihat daftar bahasa-bahasa di seluruh dunia dengan kekuatannya mereka, dituturkannya di mana, dan sebagainya. Dan yang pasti untuk mengakses teknologi ini ada Sabda. Ini Sabda salah satu juaranya ya, karena kita bisa menemukan
ribuan gitu materi-materi yang disediakan oleh Sabda. Bahkan Sabda kemarin membuat Unhack itu situs bahasa suku. Terima kasih Sabda, karena di situ tempatnya kita bisa mengakses materi-materi dalam bahasa ibu, bahasa suku gitu ya, bahasa daerah, bahasa lokal, bahasa berbagai macam bahasa, mulai dari Alkitab sampai materi-materi semua yang ada. Bahkan semua mungkin link-link di sini ada ya. Film Yesus, FCBH itu, Faith Come by Hearing itu ada audio Bible, ada gospel film atau film video Injil, film Injil gitu ya. Dari 4 Injil itu dimasukkan penerjemahannya ke situ dan jadi film. Kemudian Superbook, anak-anak atau yang punya anak ini pasti senang. Superbook ini juga sudah ada di berbagai bahasa. Dan ada satu lagi, kalau teman-teman belum familiar, mungkin namanya Messenger X. Messenger X ini adalah buku-buku rohani digital. Dan sekarang mereka sudah mulai melihat bahasa-bahasa apa buku itu bisa diterjemahkan. Jadi sekarang sudah ada bahasa untuk buku-buku aslinya kebanyakan bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan yang sekarang sedang progres dan sudah jadi beberapa adalah bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu termasuk mereka lihat itu bahasa yang cukup besar diakses gitu ya. Jadi ada buku-buku pemuridan yang ada dalam bahasa Jawa, dan mudah-mudahan ini sudah akan segera launching. Kami bantu untuk menerjemahkan materi-materi itu. Dan teknologi ini yang memungkinkan kita untuk mengakses semua materi, secara khusus firman Tuhan dalam bahasa ibu, dalam berbagai bahasa yang ada, untuk kita bisa mengenal Allah melalui bahasa yang kita mengerti, melalui bahasa yang ada di hati kita. Dan Sabda, saya pikir dari Sabda sendiri nanti akan bisa menyampaikan banyak hal gitu ya, karena kalau kita masuk ke Sabda itu sudah apa-apa ada gitu ya, serba ada gitu ya, situs serba ada, kita bisa klik-klik. Termasuk juga ada beberapa komik ya, komik Alkitab juga ya, yang kalau nggak salah itu juga dalam berbagai bahasa. Mudah-mudahan nanti situs suku Sabda ini bisa dipenuhi juga dengan materi-materi dalam bahasa suku gitu ya, dalam bahasa ibu. Dan terima kasih juga Sabda membantu Sru juga waktu itu membuat Alkitab Tuli, bukan membuat situsnya. Jadi produk-produk yang sudah kita terjemahkan itu bisa diakses lebih luas gitu ya. Karena tujuannya adalah untuk mentransformasi khususnya teman-teman Tuli. Itu kira-kira yang saya sampaikan tentang bahasa ibu dan juga teknologi yang bisa dipakai untuk mendukungnya. Dan saya akan tutup dengan ini PBB UN ya. PBB memproklamirkan periode antara tahun kemarin 2022 sampai tahun 2032, ini 10 tahun sebagai International Decades of Indigenous Languages, yaitu dekade internasional bahasa asli atau bahasa pribumi begitu ya, untuk menarik perhatian global pada situasi kritis karena banyak bahasa pribumi, dan untuk memobilisasi pemangku kepentingan dan sumber daya untuk pelestarian, revitalisasi, dan promosi mereka. Jadi kalau berdasarkan penelitian bahwa dari 7.000-an bahasa itu 40%-nya itu sudah dalam kondisi mulai terancam gitu ya, kalau kita tidak menggunakannya, kalau kita tidak melestarikannya, kalau kita tidak merevitalisasinya dan mempromosikannya. Jadi ini UN secara khusus UNESCO, mereka memberikan perhatian untuk itu dan mengajak semua komunitas global untuk melestarikan, merevitalisasi, dan mendukung bahasa pribumi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga masih bangga dengan bahasa
yang tadi bahasa ibu teman-teman sudah tuliskan, tidak hanya satu tapi ada 2, ada 3 atau mungkin lebih gitu ya, karena bahasaku identitasku, dan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk untuk mengakses semua materi-materi dalam bahasa ibu, dan dengan demikian kita secara pribadi ataupun kita secara organisasi, kita secara gereja bisa menjadi bagian dari komunitas dunia yang menggunakan anugerah Tuhan, anugerah bahasa tadi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Demikian saya sampaikan, terima kasih dan Tuhan memberkati.